Nah, menjadikan di suatu hari nanti, mungkin ketika kita melakukan ini selama 5-10 tahun. 5-10 tahun. Ya, 5-10 tahun ya, ini angka bulatnya aja, 5-10 tahun. Kita baru terasa bilang, oh ternyata sudah setebal ini yang tertumpuk, seperti itu. Kalau dari segi menabung. Kalau dari buku ini, misal dari bab ini ya, yang dicoba untuk dijelaskan oleh Morgan Housel ini, apakah dia mencoba mengkritik atau sekedar menjelaskan fenomena itu? Fenomena menabung ini atau fenomena penumpukan es tadi? Ya, penumpukan uang pada orang-orang tertentu. Kalau yang saya dapati di buku ini, beliau hanya menjelaskan bahwa inilah sebenarnya yang terjadi. Maksudnya inilah yang bisa diambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Heart Project, tempat kita ngobrol santai soal keuangan dan pengembangan diri. Bersama saya Aswad, dan pada episode kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Psychology of Money by Morgan Housel. Dan pada episode kali ini kita akan masuk di bab keempat, yaitu penumpukan yang membingungkan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Vicky dan Kak Mumin. Apa kabar, Kak? Baik. Biasanya diisi oleh Kak Ari, tapi beliau sedang mencari jati diri di Pulau Jawa. Tugas di luar kota. Jadi kita saat ini bertiga. Baik, langsung saja deh. Saya mau tanya ke Kak Vicky dulu. Bagaimana pandangan umum terkait bab 4 ini, Kak Vicky? Karena di sini bahasanya sangat tinggi. Apa yang ditumpuk, apa yang membingungkan? Silakan Kak Vicky. Baik, kalau yang dibahas, penumpukan yang dibahas di bab ini sebenarnya lebih kepada proses. Kalau di sini mungkin yang lebih banyak dibahas mengenai keuangan ya, karena memang buku ini buku keuangan. Jadi yang memang sudut pandang keuangan, di mana investasi yang sedikit tetapi lama, atau tabungan yang sedikit tetapi berkelanjutan konsisten selama periode waktu yang panjang. Nah, ini yang menjadi fokus di buku ini. Yang maksudnya membingungkan di sini adalah karena proses-proses yang tadi sudah disebutkan itu tidak sesuai dengan pola cara berpikir akal kita. Karena kalau akal kita kan berpikirnya secara linear. Kalau sedikit, ya berarti yang didapat sedikit. Kalau misalnya waktu yang panjang, berarti memang butuh waktu yang sangat panjang, butuh energi yang sangat lama gitu, energi yang sangat banyak. Nah, artinya ketika kita membahas di buku ini berarti mengenai penumpukan terhadap keuangan, tetapi yang di luar dari logika umum kita, seperti itu. Oh gitu. Apakah bab ini hanya berlaku untuk uang atau juga bisa pada skill atau relasi? Sebenarnya karena buku ini tentang keuangan, jadi memang dibahas dari sudut pandang uang. Tetapi ini sebenarnya relate dari segala hal. Jadi dari skill ya, orang tidak ada pemain sepak bola yang malam ini memutuskan untuk jadi pemain bola dan besok itu sudah sehebat pemain-pemain tingkat Eropa, pemain-pemain internasional yang yang main di klub-klub besar Eropa seperti itu. Itu tidak ada seperti itu. Orang-orang yang kita lihat expert saat ini juga menumpuk skillnya itu dari awal, dari nol, terus berlatih konsisten untuk mengembangkan dirinya sampai ada di titik dimana dia expert. Dan begitu juga di hal-hal yang lainnya. Kalau tadi Kak Aswad bilang relasi, ya kita tidak bisa mengenal 1000 orang dalam satu malam. Kita tidak bisa membangun relasi dengan 100 orang dari satu kali duduk. Tapi kita memang perlu bertahun-tahun untuk membangun relasi jaringan yang sangat luas. Saya hari ini ketemu sama Kak Mukmin, ngobrol-ngobrol. Mungkin di situ relasi belum terlalu terbangun dengan kuat. Besoknya saya ketemu sama Kak Aswad. Besoknya nanti saya ketemu kedua kalinya bersama Kak Mukmin. Nanti setelah berkali-kali ketemu, baru saya punya relasi yang baik dengan Kak Aswad dan Kak Mukmin. Dan ini baru 2 orang. Saya masih mungkin saya butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Gimana kalau saya mau bangun relasi dengan 10 orang, 100 orang dan lain sebagainya. Betul. Ini penumpukan ini maksudnya apakah masuk pada investasi
atau ada arti lain? Baik, kalau di buku ini ya ada singgungannya dengan investasi karena berkebalikan dengan apa yang banyak sekali kita saksikan sekarang ya. Banyak sekali orang merasa bahwa kita investasi hari ini, besok sudah harus untung besar. Nah, padahal yang diajarkan di buku ini, yang dibahas di buku ini adalah bagaimana investasi itu sedikit, walaupun sedikit, tetapi karena konsistensi dan dikali dengan waktu yang panjang, kita menerima hasilnya bukan besok, kita menerima hasilnya bukan 2-3 hari ke depan, tetapi ya mungkin 5-10 tahun ke depan baru kita terima hasilnya. Berarti ini proses jangka panjang ya? Proses jangka panjang. Nah, kenapa orang lebih suka hasil cepat dibanding proses jangka panjang? Terutama anak-anak Gen Z itu lebih suka yang instan-instan. Mie instan. Iya. Memang Short juga itu. instan. Tontonannya juga instan-instan kayak TikTok itu kan yang short-short. Dia Iya. lebih suka pendek-pendek atau dratching, lebih suka yang pendek daripada nonton YouTube yang 30 menit, 1 jam. Iya. Bagaimana pandangan Kak Vicky terkait? Terkait dengan mentalitas serba instan ya. Ini juga dibangun dari sumber informasi. Sumber informasi kita sekarang di gadget yang mana memang menyajikan informasi yang sangat masif dan juga sangat cepat sehingga orang merasa bahwa kecepatan itu sangat kecepatan itu sangat penting. Sukses di usia muda, misal umur 25 tahun kalau tidak punya kendaraan itu sudah terasa tidak sukses dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan orang-orang punya mentalitas serba instan karena informasi yang cepat itu tadi, informasi yang sangat cepat. Ya kalau generasi sekarang misalnya suka yang instan, berarti mungkin tidak cocok kalau kita memberikan konsep penumpukan ini. Ya, Apakah seperti itu gejalanya di masa di anak-anak sekarang? mungkin sebenarnya yang perlu kita pahami adalah instan yang dalam kondisi dalam pemikiran khalayak umum sekarang adalah yang seperti saya bilang tadi di awal, hari ini baru mulai investasi, berharap besok sudah menang jackpot besar. Banyak tutorialnya. Iya, itu maksudnya artinya Cara kaya dalam Coba satu di malam. usia 25. Nah, tetapi bukan salah juga kalau kita membahas bahwa ada cara untuk kaya lebih cepat atau sukses lebih cepat. Sukses secepat-cepatnya sukses yang lebih cepat itu tidak juga dalam satu malam gitu kan. Tidak juga dalam beberapa jam Anda sudah punya tabungan miliaran dan lain sebagainya. Semua punya prosesnya. Nah, kalau kita bilang untuk kesuksesan itu sendiri, ibaratnya saya ngajarin bilang kita harus misal ya, kita berbisnis A misalnya di satu bidang. Nah, di bisnis itu percepatan yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dari orang lain, kita ambil pelajaran dari kejatuhan bisnis-bisnis yang lain, kita belajar dari kisah sukses orang lain. Nah, itu mempercepat kita untuk menuju kepada kesuksesan. Tetapi secepat-cepatnya itu tadi ya tidak hari ini kita buka bisnis, besok sudah wah kita kaya. Iya. Kecuali ada orang dalam. Ya, itu beda lagi. Oh ya, kamu ada Kak doa cepat kaya? Doa cepat kaya. Alam kalau ahli doa mungkin ya. Tapi memang dalam Islam pun ya, kalau kita mengambil sudut pandang Islam tentang perspektif penumpukan ini ya, memang kita diajarkan sabar gitu. Sabar. Betul. Jadi sabar itu the key. Sabar itu kunci. Oh, sabar itu adalah kunci. Sabar itu kunci ya, bahwa semua tetap punya proses. Bahkan kalau dalam perspektif amal soleh kan juga seperti itu. Hal-hal yang kecil. Kalau di sini kan di buku ini membicarakan tentang penumpukan sedikit demi sedikit. Ya, kalau dicontohkan tadi kayak lapisan es. Lapisan es yang sangat besar itu tidak muncul hujan es langsung lebat satu malam, enggak ya? Sedikit demi sedikit terjadi penumpukan sampai menebal, jadilah dia sebuah 1 meter, kemudian sekian tahun bertambah sampai berkilo-kilometer mungkin ya. Itu terjadi secara perlahan-lahan. Al-Quran pun turun perlahan-lahan ya. Langsung 30 juz itu. Ya, jadi proses dan kesabaran ya, dan disitulah pentingnya. Kalau tadi kembali ya tentang amal, bahwa yang dalam Islam juga Allah lebih menyenangi kan
kata Rasulullah itu lebih senang dengan amal yang sedikit tapi konsisten. Ya, istiqomah kita lakukan. Nah, ini pun sebenarnya kalau dalam perspektif finansial juga tadi bahwa iya betul harus ada kesabaran untuk melakukan penumpukan itu. Cuma mungkin begini ya, kalau istilah penumpukan dalam perspektif Islam mungkin agak akan kita dapati kontradiksi ketika kita menggunakan istilah penumpukan. Karena memang di dalam Islam pengelolaan uang itu justru dilarang untuk menumpuk. Nah, gitu. Dan cuma apakah tidak boleh menabungnya? Menabung itu boleh saja selama memang ada niatan. Ya, jadi mungkin dari segi bahasa mungkin ya entahlah karena ini bahasa terjemahan. Ya, kalau dalam Islam memang kalau kita bilang penumpukan rada-rada kurang cocok gitu. Ya, jadi kalau kita pakai istilah misalnya mungkin tabungan karena ada keperluan. Sama misalnya ini kan kita tag di momen sudah mau kurban ya. Kadang orang mengeluh, tidak bisa kurban. Tahun lalu mungkin niat juga mau kurban tahun depan. Tapi tidak menjalani proses dalam tanda kutip penumpukan itu. Menumpuk uang untuk kurban. Iya, tidak menabung uang untuk kurban. Ya, tidak menabung uang, akhirnya tidak tercapai lagi impiannya. Jadi untuk mencapai suatu hal atau ada keinginan misalnya untuk kurban atau haji atau umroh, itu kan juga tetap dibolehkan untuk melakukan menabung seperti itu. Dan memang harus ada prosesnya. Iya. Apalagi kalau kita misalnya punya penghasilan yang harus dibagi dengan banyak apa istilahnya? Banyak sektor. Sektor di rumah lah, untuk pribadi, pengembangan diri dan seterusnya. Akhirnya kita dapat jatah penumpukannya itu cuma sisa-sisa sedikit. Ya tidak apa-apa, yang penting ada bisa kita sisihkan untuk mencapai tujuan-tujuan kita tadi itu. Ya, jadi tetap ada yang memang seperti itu. Kalau doa nggak ada kayaknya. doa cepat kaya. Ya, doa cepat kaya kayaknya tidak ada ya. Paling doa memperlancar rezeki. Ya, betul. Amalan memperlancar rezeki. Harus berusaha juga prosesnya ya. Ya. Iya, terkait penumpukan, apakah kan Islam melarang penumpukan? Itu apakah ada jumlah tertentu atau 100 juta, 80 juta atau bagaimana, Kak? Kalau yang ditanya saya nih. Iya. Karena kita yang bahas. Sudah terlanjur bahas Islam. Sudah terlanjur bahas Islam. Larangan soal ini ya. Tidak ada, tergantung sih. Saya kayak haji sekarang berapa juta ya? Nabung sama penumpukan beda tidak? Faktanya sama. Pengguna istilahnya saja yang beda. Tapi kalau kita bilang penumpukan kayak seolah-olah ditumpuk saja, tidak ada tujuannya. Tidak ada tujuan. Kalau tabungan punya orientasi tertentu, nanti mau digunakan untuk apa. Jadi bisa. Soal jumlahnya, ya tergantung tujuannya apa. Kalau mau beli mobil misalnya, ya berarti agak banyak. Dibanding kalau numpuk cuma untuk beli tas misalnya tuh, atau hal yang kecil. Jadi tidak ada batasan sebenarnya. Termasuk juga batasan menjadi kaya sih tidak ada. Silahkan ya. Selama caranya halal, diperoleh dengan cara yang halal dan siap mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Di sini proses apakah bisa disambungkan yang proses menabung, Kak, pada bab ini? Bab ini penumpukan. Tentu sangat bisa, Kak. Karena realitanya yang diberikan di buku ini, contoh yang diberikan itu kan yang tadi kayak kamu sempat singgung, bahwa musim dingin itu terjadi bukan karena musim dingin lebih dingin, tetapi musim panas yang kurang hangat. Sehingga ketika di musim dingin ini saljunya belum sempat mencair, waktu masih di musim panas salju belum sempat terlalu mencair, sudah tiba lagi musim dingin selanjutnya, yang mana adanya sisa-sisa salju di tahun lalu, yang dari tahun lalu, itu membuat suasana lebih dingin, sehingga membuat es itu menumpuk jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak. Dan siklus itu berulang di tahun berikutnya, akhirnya terjadilah zaman es. Nah, kalau kita kaitkan dengan menabung, ya seperti itu juga. Jadi, kita berusaha untuk menumpuk. Mungkin ya, anggap kita bilang sisa-sisa dari uang bulanannya kita. Gaji belum habis sudah gajian lagi. Ya, itu kan keren tuh. Gaji belum habis sudah gajian lagi. Nah, karena bulan selanjutnya kita melakukan siklus yang sama, akhirnya sisa-sisa uang itu masih tertumpuk. Nah, menjadikan di suatu hari nanti, mungkin ketika kita melakukan ini selama 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun ya. Ini angka bulatnya aja, 5 sampai 10 tahun. Kita baru terasa bilang, oh ternyata
sudah setebal ini yang tertumpuk Iya. seperti itu. Kalau dari segi menabung. Nah, Kalau kalau dari buku ini misal dari bab ini ya, yang dicoba untuk dijelaskan oleh Morgan Housel ini, apakah dia mencoba mengkritik atau sekedar menjelaskan fenomena itu? Fenomena menabung ini Iya. atau fenomena penumpukan es tadi? Ya, penumpukan uang pada Penumpukan orang-orang uang. tertentu. Kalau yang saya dapati di buku ini, beliau hanya menjelaskan bahwa inilah sebenarnya yang Rahasia. terjadi. Maksudnya inilah yang bisa diambil pelajarannya dalam hal pengelolaan keuangan. Bahwa dari banyak keputusan keuangan kita, mungkin banyak keputusan kita yang justru membuat uang itu lari sia-sia, hilang sia-sia. Maka lebih baik ditahan, ditumpuk, sehingga ketika tiba masanya nanti kita bisa merasakan hasil dari penumpukan atau tabungan itu tadi. Gitu. Nah, kalau usia-usia sepuh itu yang 60, 70, dia baru mulai nabung. Apakah dia bisa merasakan hasil dari tabungan itu dalam jangka 5 sampai 10 tahun? Kalau masih hidup. Pertama, kalau ya. Apakah itu sudah terlambat atau masih bisa? Begini, jadi kalau misalnya 60 tahunan baru mulai menabung, 10, berarti atau mulai 70 tahun. berarti Karena 70 di sini tahun. Warren Buffett dia dapat kekayaan di usia 65. kalau tidak salah anu ya 65 tahun. 65 tahun. Itu dia dapat kekayaannya, Kak. Tetapi dia investasi itu sudah mulai dari umur sebelum 30 tahun. Dia sudah investasi dari umur masih muda, mulai belajar investasi. Tapi yang kecil-kecil, bahkan dia menentang arus utama waktu itu ketika orang mulai bertaruh dengan jumlah yang besar, orang mau mulai permainan dengan cepat. Dia tetap konsisten dengan caranya, sedikit. Dan itu yang walaupun menjadikan dia miliarder di atas rata-rata, maksudnya di atas usia yang biasanya orang jadi miliarder, tetapi toh dia miliarder juga, gitu kan. Nah, kalau kita kembalikan ke pertanyaan tadi, apakah ketika baru mulai di umur 60 tahun baru mulai melakukan hal ini, penumpukan atau menabung, tentu bisa, tetapi tidak seberuntung orang yang mulai dari umur awal ya. 30 atau umur 20 tahun. Karena dalam hal konsistensi, sebenarnya yang membuat kita bisa merasakan bisa melihat kesuksesannya di depan adalah yang mulai paling awal. Jadi durasi atau panjang waktu penumpukan itu sangat berpengaruh. Kalau saya tambahan, kalau dia punya faktor penumpukan lebih banyak, misalnya cucunya banyak, menumpuk juga tuh. Ya, banyak yang menumpuk, wah, itu dahsyat itu. Meskipun cuma 1 tahun, tapi kali sekian cucu, banyak. Gitu. Jadi ada faktor lain yang inputnya berpengaruh juga, dan juga dikali waktu ya, seperti itu. Mana yang lebih bagus, Kak? Tunggu dulu. Jumlah uang yang ditabung atau konsisten? Contoh, saya nabung hari ini 10 juta, 3 bulan ke depan 15 juta. Atau saya konsisten 3 juta gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah yang berpengaruh jumlah atau konsistensi, tentu dilihat, tentu yang paling utama adalah konsistensi sebenarnya. Nah, tapi kalau jumlahnya banyak, dan konsistensi, why not? Kalau jumlahnya banyak dan konsisten, wah itu kenapa sedikit enggak? demi sedikit, lama-lama tetap sedikit. Nah, itu tadi. Jadi salah satu yang dibahas di bukunya juga, otak kita kan pikirannya linear. Kalau kita bayangkan sedikit, maka yang hasil bayangan kita juga adalah sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tiba-tiba cepat dalam waktu tiba-tiba punya tabungan dalam waktu jumlah tertentu dalam waktu yang singkat, ya kali aja langsung banyak. Masalahnya sekarang sesuai tidak dengan kepemilikan kita atau arus income kita, seperti itu. Cuma masalahnya kalau banyak itu susah untuk konsisten, godaannya besar. Betul. Ya, kalau kita misalnya punya, anggaplah pemasukan 7 sampai 8 juta. Terus kita mau menabung 5 juta sebulan. Iya. Bisa, cuma kalau beberapa bulan di atas 3 bulan mungkin kayaknya udah mikir, kayaknya terlalu banyak ini disisihkan. Kalau 5 juta mungkin. Betul. Saya ngalamin itu soalnya. Ya, godaannya besar. Bisa kali dikurangin dikit nih tabungan. Akhirnya kan jadi tidak konsisten. Akhirnya jatuhnya tidak konsisten. Makanya
angka yang kita nyaman saja. Kalau saya sekarang lebih kepada angka yang saya nyaman. Untuk nabung angka saya nyamannya kayaknya segini deh. Ya sudah, angka segitu, saya nyamannya segitu dan dikonsistensikan. Dan dikonsistenkan untuk berbulan-bulan, bertahun-tahun ke depan. Ya, tidak bisa dipaksakan juga ya. Tidak bisa. Karena kan kita bisa saja bikin perhitungan misalnya 5 juta sebulan. Oh, berarti dalam 10 bulan sudah punya 50. Ya, kedengarannya bagus ya, memotivasi, tapi menjalannya susah. Nah, tapi biasa kejadian gini. Saya nabung deh 5 juta per bulan. 5 juta, 5 juta, 5 juta di bulan keempat. Sudah cukup nih beli motor. Nah, akhirnya dibeli motor. Kenapa? Karena berasa lagi bahwa enggak apa-apa, bulan depan kan saya nabung 5 juta lagi. Nah, akhirnya pada misalnya di 1 tahun itu kan kita melewati 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Bisa jadi 3 bulan pertama beli motor, 3 bulan kedua beli HP baru, 3 bulan kedua beli ini, dan di ujung tahun itu kita nggak punya apa-apa sama sekali. Kita nggak punya hasil yang kita tumpuk sama sekali. Kenapa? Karena itu tadi ada godaan juga karena angka yang besar. Sedangkan kalau yang kecil-kecil nilainya kan tidak terasa ya. Yang kecil-kecil tidak terasa. Kita tidak goyang, misalnya kita tidak goyang. Kita tidak terasa kita keluarkan. Kita juga tidak merasa bersalah untuk mengeluarkan. Tidak terbebani. Tidak terbebani untuk mengeluarkan. Jadi ya tertumpuk begitu saja, tertumpuk. Nanti di suatu momen ya baru ternyata sudah sebesar ini, alhamdulillah. Nah, dan kalau saya merasa begini, ketika tabungan sudah di atas angka tertentu, misalnya anggaplah di atas 30, itu justru lebih susah untuk keluarnya, lebih susah untuk mengeluarkan uang itu untuk keinginan yang kecil-kecil. Kenapa? Karena terasa capeknya untuk nabung sampai angka itu, dan masa mau dipecah hanya untuk keinginan yang kecil-kecil. Ada rasanya ya. Ada rasanya. Jadi memang kalau saya pribadi ya menganggap bahwa kita menabung memang konsistensi sampai di angka tertentu. Coba kita konsisten sampai di angka yang mana kita sudah akan merasa menyesal kalau angka ini tergerus. Nah, baru nanti kita upgrade lagi, upgrade sampai pada titik di mana ya ini uang memang untuk kita pakai untuk sesuatu. Betul. Nah, saya lihat di sosial media banyak konten-konten keuangan yang dia tidak menyarankan nabung cash, tapi lebih ke investasi baik itu emas, perak ataupun saham. Bagaimana pandangan Kak Vicky terkait ini? Dia katanya cash boleh asalkan untuk dana safety begitu. Kita wajib punya dana safety, tapi kalau nabung kayak di atas 100 juta, 200 juta itu kurang worth it dalam bentuk cash. Katanya sih. Bagaimana pandangan Kak Vicky terkait hal ini? Kalau saya pribadi menganggap begini. Ada tabungan yang memang kira-kira 2 atau 3 tahun lagi saya tidak cari uangnya. Nah, itu akan saya bekukan dalam hal logam mulia, entah itu emas atau perak. Nah, karena sejauh ini yang saya pegang masih yang paling aman buat saya adalah emas atau perak. Nah, tapi kalau misalnya tabungan ini saya mau pakai dalam kurang dari 2 tahun ke depan, berarti lebih baik saya simpan dalam bentuk cash. Tapi cashnya pun saya tidak dalam berangkas uangnya diikat-ikat, enggak. Atau di rekening yang mudah untuk ditransfer, dipindahkan kiri kanan, enggak. Saya simpan di rekening yang memang susah untuk ditarik. Kalau misalnya mau dibutuhkan uangnya untuk ditarik, itu harus ke tellernya dulu, pakai slip, ditandatangani. Terus habis itu kita menghadap ke tellernya untuk pencairan dan lain sebagainya. Jadi ada dana darurat yang tadi sempat disebutkan, dana safety begitu. Tetapi tidak semudah itu juga untuk dicairkan. Nah, sedangkan kalau untuk uang-uang atau tabungan-tabungan yang kira-kira akan terpakai di atas 2 tahun ke depan, nah itu lebih baik disimpan atau dibekukan dalam aset yang terus berkembang. Sebenarnya bukan berkembang, emas itu bukan naik harganya, menjaga. Ya, tetapi mata uang kita yang makin hari makin melemah terhadap nilai tukar. Sekarang sudah berapa? 17 kalau nggak salah ya? Dolar sekarang 17.000 lebih. Wow. Ya, kalau di satu ya mungkin terlewat dibahas di sini bahwa kalau kita pakai istilah menabung kan sesuatu yang disengaja ya. Menyisihkan sebagian uang kemudian disimpan ya begitu. Tapi kalau di bab ini tadi sepintas saya lihat
bahwa memang ini suatu yang dimaksud di sini penumpukan ini suatu hal yang tidak menyengaja untuk menyimpan nilai tertentu, tapi justru menghemat atau menunda mungkin pengeluaran yang tidak perlu. Iya. Ya, jadi terjadi penghematan, sisa-sisa dari penghematan itulah yang tertumpuk. Iya. Ya, mungkin ini ada sedikit di sini. Itu lebih tepat sih berarti. Ya, jadi penumpukan itu bukan penumpukan. Ya kan, mungkin kenapa dia menggunakan istilah penumpukan karena memang bukan disengaja. Iya. Ya kan seperti itu. Karena kalau menabung kan kita menyengaja untuk menyimpan uang, menyisihkan. Nah, tapi saya mau tanya coba Kak Aswat, kalau misalnya nabung, Kak Aswat terima uang, nabung dulu atau pakai dulu nanti selesai baru nabung? Saya begini Kak, di rekening di mobile banking ada sistem yang langsung transfer ke tabungan. Saya pakai itu Kak. Jadi masuk gaji otomatis terpotong masuk ke rekening tabungan begitu. Terpotong jadi 70%. di awal lu makan apa coba? Ya jadi di awal Kak, saya nabungnya di awal. Begitu gaji masuk, itu langsung terpotong ke rekening tabungan gitu. Kalau kamu Min sama? Saya bagi per apa tadi istilah per sektor itu ya, bagi. Tapi biasanya sih tidak pada uang tidak pada jumlah tertentu. Jadi kadang memang ada keperluan yang tiba-tiba. Sudah sih di pos dicatat baik-baik ya di pos. Tapi pada akhirnya tetap juga ada yang, tapi alhamdulillah ada tetap ada disisihkan. Ya, kalau saya mudah melakukan itu karena masih jomblo belum menikah. Bagaimana kalau orang sudah menikah? Belum ya. Jadi begini ceritanya ya. Jadi memang ceritanya. Jadi begini ceritanya. Memang kalau sudah berkeluarga itu apa ya? Hal daruratnya banyak. Tiba-tiba itu banyak. Tiba-tiba kayaknya bagus makan cilok. Itu tiba-tiba keluarga juga ya, bukan? Iya, dari keluarga juga. Oh, iya. Kayaknya enak makan ini ya. Itu kan kayaknya tidak di post ini. Perasaan tidak dari catatan keuangan. Kayak di mana tadi ya. Jadi ada termasuk juga keluarga. Apalagi kalau kita ada keluarga orang tua misalnya. Betul. Kadang tiba-tiba dari kampung kayak lagi ada ini acara misalnya. Jadi itu kadang hal-hal yang di luar pos. Makanya kalau pengeluaran dana bulanan itu biasanya di pos agak besar, memang ada dana darurat agak besar atau dana tiba-tiba lah begitu. Dan sebagian dari itu nanti untuk ditabung. Ya, tetap ada pos untuk tabungan. Jadi di awal hemat. Di akhir bulan justru hemat. Bukan bagian hemat, baru misalnya tinggal diperhitungkan ya waktunya segini, masih cukup lah untuk hal seperti itu. Pandangan Kafik yang mana lebih bagus? Dua-duanya oke sih, maksudnya kembali lagi kalau kita di buku ini pengambilan keputusan keuangan kan berdasarkan pengalaman betul masing-masing kan. Nah kalau saya sama seperti Kak Aswat, karena saya melihat begini, saya tuh Kak doyan jajan. Ini menurut salah satu artikel yang pernah saya baca, biasanya orang yang tidak merokok itu justru lebih banyak jajan karena butuh ibaratnya kayak butuh aktivitas di mulut kan gitu. Nah dan itu yang saya rasakan karena memang saya tidak merokok, tetapi misalnya kalau lagi kerja depan laptop pasti kayak ini kayaknya kita minum hangat-hangat boleh. Ini kayaknya punya kunyah-kunyah yang asin-asin kayaknya seru kayak begitu kan. Nah di awal-awal punya penghasilan, saya tuh selalu menempatkan gaji di belakang, menempatkan tabungan di belakang. Tetapi ternyata hasilnya sangat sedikit, bahkan kadang tidak ada yang bisa ditabung ya karena itu tadi bocor halus keuangannya banyak. Bocor halus. Nah itu bocor, kalau saya menganggapnya itu bocor halus. Bocor kasar. Nah tapi semenjak saya pahami itu, berarti saya mau coba tabungan itu saya taruh di depan. Jadi saya nabung dulu. Ya kalau ini habis ya udah, kalau kau tidak makan. Jadi kau harus survive dengan dengan sisa dari yang sudah ditabung. Nah makanya itu yang saya pakai sampai hari ini. Ketika terima penghasilan, terima income, saya langsung masukkan dulu di tabungan. Sisanya baru untuk bayar kebutuhan. Sisanya lagi, nah baru itu mau pakai jajan, makan apa segala macam. Jadi kalau ini sudah habis, ya sudah habis. Mau kedepannya kayak bagaimana? Yang jelas yang pos kedua dan pos pertama tadi tabungan dengan kebutuhan itu sudah tidak bisa dikorek dengan uang-uang keinginan ini. Nah itu yang saya pakai karena memang cenderung lebih mudah. Kayak tadi juga ada salah satu faktor dari Kak Aswat karena masih sendiri, maka keuangan memang betul-betul diolah sendiri, bukan untuk pengelolaan
bersama pasangan dan anak misalnya. Nah, saya juga dengan kondisi sebagaimana Kak Aswat. Jadi memang suka saya nih atur gitu kan. Nah, seperti itu sih kalau saya terkait dengan tapi yang kalau saya yang paling penting juga ya, bahwa selain pengeluaran itu memang mengoptimalkan pemasukan. Betul. Nah, itu yang penting. Itu sangat penting juga. Karena buat apa yang mau ditumpuk? Apa yang mau ditumpuk kalau tidak ada gaji masuk? Terus yang ditabung apa ini? Dia sudah punya list, tapi betul. Sisanya sangat minim. Jadi memang menghemat sebagai pertahanan, tapi untuk menyerangnya itu ya dengan memaksimalkan ya input. Itu mungkin. Oke, terakhir Kak Vicky, boleh diberikan usul untuk anak-anak muda. Kata-kata hari ini bagi teman-teman yang habis gajian 2 hari ke depan, 3 hari ke depan itu sudah kosong dompetnya. Silakan Kak Vicky. Jangan judul. Intinya jangan judul. Nah, itu umum ya. Maksudnya berlaku ke semua orang, bukan hanya anak muda. Tetapi kalau saya menganggap bahwa kita perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini kita bahas tentang keuangan ya. Kita lebih bijak untuk mengelola keuangan, apalagi dalam ekonomi yang kita bisa bilang bahwa kita melemah pada waktu-waktu ini. Tidak ada ruginya kalau kita punya kebiasaan bijak dalam mengelola keuangan. Karena kalau kita sudah terbiasa dan menjadi karakter, ketika ekonomi menjadi membaik, ya tentu akan menjadi hal yang lebih baik buat kita. Betul. Mungkin seperti itu, Kak. Luar biasa. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Mumin, Kak Vicky telah memberikan insight-insight yang cukup luar biasa. Dan mungkin itu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh.